Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Fikri Rizaldi. Saya dari TRPL 22 kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PPA BUTS saya yaitu aplikasi tiket kereta. Di sini karena proyeknya lumayan panjang, saya akan gabungkan pembahasan desain dan demo langsung. Jadi kita akan bahas demo dan desain sekaligus. Kita bisa mulai mulai saja. Ini bisa dilihat kalau tadi kita mulai aplikasinya akan terlihat halaman splash screen. Ini akan 3 detik. Selanjutnya itu akan masuk ke uh, halaman registrasi. Di dalam registrasi ini ada empat ini text input layout. Yang pertama untuk email, username, password, dan tanggal lahir. Ini jadi kita bisa lihat input. Di inputnya juga di sini ada ini dicek juga. Jadi kalau emailnya itu valid atau tidak, dan tanggal lahirnya itu lebih dari 15 atau kurang. Jadi kita bisa lihat, kita pakai email yang salah dulu aja. Habis itu username, password. Passwordnya juga ada fitur ini, show and hide. Jadi kita bisa dilihat atau tidak. Habis itu di bawahnya ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya bisa diketik atau kalau kita nggak pengen susah, kita bisa klik icon di kanan. Icon di kanan itu akan membuka ini date picker dialog. Ini bisa dipilih. Jadi misalnya September 10. September 10 kita bisa juga edit tahunnya di sini. Jadi misalnya 2003. Jadi kalau dengan data yang di form ini, kalau kita coba register akan menunjukkan error karena emailnya itu tidak valid. Jadi kita cobakan validnya email. Ini berarti menunjukkan emailnya juga dicek. Kita juga bisa lihat kalau misalnya tanggal lahirnya itu diubah jadi yang tidak valid. Jadi itu tanggal lahirnya ini kurang dari 15 tahun. Kalau sudah coba register akan mengatakan Anda berumur kurang dari 15. Jadi kalau kita benarkan lagi, maka registrasinya akan jadi. Dan langsung masuk ke halaman login. Jadi kita bisa menggunakan informasi yang dari halaman registrasi. Jadi Maulana Maulana. Ini akan mengecek apakah sama dengan yang diregistrasi atau tidak. Kalau kita coba login, akan berhasil. Di dashboard ini ada dua, tiga sih. Tiga hal yang penting itu. Yang, per, yang pertama ini uh, rencana perjalanan. Jadi riwayat rencana perjalanannya. Jadi apa yang diinputkan oleh user akan terlihat di sini. Dan di atasnya itu ada ini kalender. Jadi di sini akan memberitahu ada beberapa rencana perjalanan yang pengguna udah masukkan. Terus kalau misalnya kita buka ini, nanti akan membuka dialog. Nanti ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita ke ini dulu. Karena ini belum masuk menambahkan rencana baru, kita akan membuka activity baru yang untuk memasukkan datanya, yaitu tekan tombol airplane. Jadi di sini di activity ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya menu, 5 elemen untuk user isi. Jadi di sini ada tanggal berangkat, fungsionalitasnya hampir sama seperti tanggal lahir yang diregistrasi. Ini kita bisa pilih. Di sini juga dicek asalkan tanggal yang dimasukkan itu tidak kurang dari tanggal sekarang, itu akan valid. Jadi misalnya sekarang tanggal 14, kalau kita masukkan tanggal 13, maka akan error. Errornya itu ini.
dari yang bisa dilihat, bukan ini. Jadi bisa dilihat tanggal yang Anda pilih sudah lewat. Jadi karena tidak mungkin kita akan merencanakan perjalanan di hari yang sudah lewat. Jadi itu untuk mengecek itu tersebut. Jadi ini untuk tanggal berangkat, kita bisa pilih stasiun. Jadi misalnya ada 3 stasiun, saya buat stasiun A, B, C, dan di sini tujuannya ada ini, stasiun ZXY. Pilihan dua ini saja tidak akan membuka harga. Biar membuka harga itu harus memilih jenis keretanya dulu. Jadi ekonomi, bisnis, eksekutif. Jadi antara jarak dan harga jenis kelas keretanya akan menghasilkan harga total. Jadi kalau kita lihat dari stasiun A ke stasiun X dengan kelas ekonomi itu 1 juta, kalau bisnis itu 1.500.000, eksekutif itu 2 juta. Kalau kita ubah lokasinya juga akan stasiun awalnya dan itu akan berubah juga. Bisa Z, B, A, ini akan berubah. Di sini juga ada tambahan package. Jadi ini kita bisa lihat ada toggle button. Jadi not added to package berarti paket ini tidak ditambahkan kepada rencana kita. Kalau kita pengen tambah, jadi kita tinggal tekan sampai mengatakan edit to package, berarti itu ditambahkan dalam rencana perjalanannya. Kita bisa scroll ke kanan, akan ke pilihan lain. Jadi edit, ada sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya akan mengurangi harga harga totalnya. Kalau ini sudah dipilih semuanya, kita bisa submit. Nanti apa yang kita isikan itu akan terlihat dalam dashboard. Yang pertama itu terlihat jelas di sini rencana perjalanan. Jadi tadi kita inputkan kita punya rencana ke stasiun A, terus ke stasiun Z dalam tanggal 14/10/2023 dengan kereta eksekutif dengan paket yang dipilih itu ada banyak. Dan terus harga tiketnya itu 2.430.000. Di sini juga ada tambahan. Jadi kita bisa lihat untuk sekarang Anda memiliki satu rencana perjalanan. Jadi yang kita inputkan ini akan terlihat di sini kalau kita buka kalendernya. Jadi sekarang tanggal 14. Jadi kalau kita klik tanggal 14 akan mengatakan ada rencana di tanggal 14/10/2023. Kita juga bisa ini tambahin plan. Jadi kita tambahkan lagi misalnya tanggal 15 ke stasiun C, terus ke stasiun Z dengan kereta ekonomi. Tambahin paket. Lalu kita submit. Akan terlihat. Maka bukan terlihat apa? Rencana yang terbaru itu akan terlihat di dashboard. Dan rencana yang lama itu akan tidak tampilkan. Namun kalau kita balik ke sini, terus kita tahu ada rencana tanggal 14. Jadi kalau kita tekan tanggal 14 akan terlihat ada rencana di tanggal 14 dan ada rencana di tanggal 15. Nah, selain itu juga ada ini di added plan. Kalau misalnya tidak jadi, ini bisa tekan home button, balik ke home. Itu saja untuk demo. Saya akan menjelaskan bagian kode-kodenya. Kita bisa mulai dari awal. Jadi untuk main activity saya menggunakan ini. Astagfirullah. Mohon maaf. Gampangnya aja di sini saya di register button set on click listener. Saya akan bukan akan apa? Saya mencari tahu apakah inputnya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4.
itu kosong atau tidak. Kalau misalnya kosong seperti ini, maka akan memberitahu mohon isi bagan yang kosong. Namun kalau misalnya semuanya ini ada penuh, jadi diisi, kita akan melihat validitasnya. Untuk melihat validitasnya itu hanya dua, yaitu email dan tanggal lahir. Jadi kita bisa ke ini. Sih. Jadi kita bisa ke bawah, cek validity. Jadi untuk mengecek validitas email sendiri, saya menggunakan library ini, email validator. Jadi kalau menggunakan email validator, kita memanggil instance-nya, terus memanggil method isValid dengan parameter email yang kita ingin ketahui validitasnya. Lalu jika true, maka email itu valid. Jika tidak, maka tidak valid. Jadi kita lihat kalau misalnya true, akan lanjut mengecek tanggal ininya, umurnya. Kalau tidak, maka akan memberitahu email yang Anda masukkan tidak valid. Jadi untuk cek age sendiri, bisa lihat di bawahnya. Jadi check age itu parameternya tanggal lahir. Tanggal lahir itu string dengan format hari, bulan, tahun. Dengan itu sendiri, jadi yang kita inputkan, masukkan ke format, lalu kita bandingkan dengan waktu sekarang, current date. Jadi kalau misalkan kita ambil tahunnya dari ini, kalender sekarang, dan tahun dari string yang kita masukkan. Kalau misalnya umurnya lebih dari 15, maka true, berarti ini valid. Pengguna boleh masuk akun, membuat akun. Kalau tidak, maka akan memberitahu Anda berumur kurang dari 15 tahun. Itu untuk main activity. Kita bisa lanjut ke activity selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini semuanya jadi semua yang didatakan itu valid, maka akan membuat intent. Jadi mana intent itu mempunyai dua data, yaitu username dengan input username text to string. Jadi ini string yang ada di dalam text input layout username dan password. Jadi passwordnya yang kita inputkan itu akan memulai intent ke ini login activity. Lalu setelah itu register ini akan di finish, berarti aktivitinya akan dimatikan, diselesaikan. Jadi kita tidak bisa back lagi ke registrasi. Nah, kita bisa lanjut ke login activity. Di login activity itu tidak ada banyak. Logikanya hampir sama. Pertama kita ngecek apakah semuanya sudah diisi. Kalau tidak masih kosong, maka masih kosong atau ada yang kosong akan mengatakan suruh mengisi. Kalau misalnya semuanya diisi, maka akan melihat apakah username-nya itu sama dengan intent atau data yang dikirimkan dari main activity atau registrasi, dan passwordnya juga sama atau tidak. Kalau misalnya sama, maka kita akan membuat intent lagi yang akan membuka dashboard activity, dan data yang dikirimkan itu adalah username-nya. Jadi kalau tidak salah kan username-nya hal. Ya. Lalu di dashboard activity, kita akan ke dashboard activity. Di dashboard activity lumayan banyak. Tapi kita bisa mulai dari sini. Selamat pagi H. Jadi ini menggunakan username tadi yang dikirimkan dari activity login, lalu huruf pertamanya di uppercase,
Selalu setelah itu input button. Input button, jadi ini ada plan ini input button. Ketika diklik maka akan memulai intent kepada input activity untuk result. Jadi ini activity yang memanggil activity yang menunggu suatu hasil. Jadi dashboard activity ini uh, mulai activity input activity untuk mendapatkan data dari input activity. Mungkin kita bisa lanjut ke ini dulu deh. Ada plan dulu. Jadi input dulu. Jadi ke input activity. Pertama di sini ada ini, ada tanggal berangkat. Kalau tanggal berangkat ini, tanggal berangkat kalau nggak salah elemen. Ini merupakan bagian kode yang digunakan untuk kalau misalnya kita mengklik drawable ini akan membuka bukan akan membuka apa? Akan memanggil function show date picker dialog. Bukan nih, lupa yang mana. Akan membuka show date picker dialog. Jadi di sini show date picker dialog itu sesuai namanya di sini akan membuka dialog date picker. Jadi date picker dialog yang dimana ketika dia date-nya itu dipilih atau di set, kita akan mengecek dulu. Jadi dengan tanggal sekarang, jadi current date, dan date yang dipilih oleh user itu lebih besar yang mana. Kalau misalnya lebih besar tanggal yang dipilih, ini yang else ya berarti valid. Kalau lebih kurang berarti itu yang lampau, itu salah karena tanggal yang dipilih itu sudah lewat. Itu untuk date picker dialog. Fungsionalitasnya hampir sama seperti yang di activity menu. Ini juga sama fungsionalitas secara cara kerjanya, di sini juga sama. Bukan, di sini nggak ada. Berarti tanggal lahir itu fungsionalitasnya sama dengan show date picker dialog. Itu untuk tanggal berangkat. Oh, salah. Jadi kalau misalnya tanggalnya itu valid, maka akan set text element. Jadi elemennya ini autocomplete text view atau ini. Ini merupakan elemen autocomplete text view. Jadi teksnya akan diset dengan tanggal yang dipilih oleh user. Itu untuk show picker dialog. Lanjut ke itu tanggal berangkat. Kita bisa ke stasiun awal. Untuk pertama, stasiun awal itu merupakan spinner. Jadi sebagai spinner, kita akan membawa array adapter dulu, yang dimana konteksnya itu activity ini dengan layout simple spinner drop on item, dan itemnya yang dideklarasikan pada resources getString array. Kita bisa lihat itu harusnya di string XML. Jadi ini array spinner stasiun awal. Jadi ini dideklarasikan dalam string XML, lalu dipanggil, lalu dimasukkan sebagai adapter, adapter, lalu mendeklarasikan dia mengatur ketika stasiun awal itu diklik. Kalau misalnya diklik, ini bagian pojoknya seperti ini, spasi
tanggal berangkat, maka akan membuka drop down. Drop downnya punya stasiun awal. Jadi bisa kayak gini. Untuk itunya, itu untuk mekanisme drop downnya. Terus di sini adapter view. Jadi ini mengatur, bukan mengatur apa, mengecek stasiunnya. Ini lumayan bingungin karena ini harus melihat ini dulu, harus melihat kita tahu stasiunnya apa dulu, stasiun awalnya apa. Untuk menghitung harganya itu kita harus tahu stasiun awal, stasiun tujuannya, dan kelas keretanya. Jadi ini if statementnya lumayan panjang. Tapi gampangnya aja, stasiun awal itu selalu ingin menunggu kalau stasiun tujuannya dan kelas keretanya itu sudah diketahui. Kalau itu sudah diketahui, maka kita bisa ngitung harganya. Gampangnya aja itu if statement itu buat ini. Buat yang apa yang saya katakan. Stasiun tujuan itu sama seperti stasiun awal, cuma beda nama stasiunnya. Dan if statement untuk ketika memilih itemnya juga hampir mirip, cuma kebalik. Jadi kalau di sana ini stasiun awal, di sini stasiun tujuan. Adapter kelas ini hampir sama seperti semuanya, cuma ini untuk uh, apa bukan pengendalian, apa yang dilakukan ketika itemnya itu sedikit berbeda. Ini gampangnya aja, nambahin harga. Itu untuk ini 4 text view, bukan apa, auto complete text view. Dan selanjutnya ini ada ini sedikit unik, ini kalau nggak salah namanya card pager view kalau tidak salah. Card pager adapter, mohon maaf, pager adapter. Jadi di sini itu gampangnya aja, kalau diumpamakan itu horizontal scroll view tapi untuk card view. Jadi di sini untuk pertama itu saya deklarasikan dulu. Di sini card view ini merupakan list card view. Jadi create card view saat. Jadi saya mempunyai 7 card view. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mana setiap card view-nya ini kita ke ini dulu deh. Dimana function create card view itu gampang aja membuat card view dengan layout yang udah saya buat di sini. Jadi ini merupakan ini XML buat card view-nya sama seperti ini. Ini akan dibuat lalu akan dikembalikan kepada listnya. Dan edit card view ini aku tuh akan mengedit konten card view-nya itu secara dinamis. Jadi kalau kita lihat di sini ada title, ada description, dan ada card price. Tapi card price itu saya sembunyikan. Ini digunakan untuk melihat harga dari ininya. Itu juga digunakan untuk menghitung harganya. Jadi tidak terlihat. Itu untuk card view-nya, namanya saya kasih setelah kita buat ini card view-nya, maka kita akan membuat adapternya. Jadi elemen ini namanya carousel view pager. Kita buat adapternya, yang dimana adapternya ini merupakan custom class. Jadi bisa lihat, jadi kelas buatan sendiri dengan
parent pager adapter yang menerima parameter list untuk card view. Jadi ininya beberapa card view-nya. Uh, gampangnya saja ini akan menginstantiate item. Jadi akan membuat semua card view lalu dibuatkan dalam seperti ini ya. Gampangnya saja biar bisa di slide. Sedikit rumit kalau apa dijelaskan. Oh, untuk bagian kode ini kalau tidak salah, oh iya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan itu bagaimana card view-nya itu bisa ke scroll horizontal scroll tanpa menggunakan horizontal scroll view. Di sini ini kode ini akan mendefinisikan uh, set on check change listener toggle button yang dipunyai card view ini. Jadi ini toggle button ini di dalam card view ini mempunyai ID RID toggle button yang dimana method ini set on check change listener akan melihat apakah kalau dicek maka akan menambahkan total price dengan harga dari package itu. Jadi kalau ingat card price ini yang tidak terlihat, itu saya gunakan teksnya untuk jadikan string untuk integer, baru tambahkan ke total price, yang dimana total price itu merupakan ini text view ini akan diubah menjadi ini convert price total price. Jadi total price ini harga totalnya dari perhitungan dari stasiun dan kelas ekonomi, bukan kelas ekonomi ya, kelas kereta, akan dibuat jadi teks rupiah. Kalau ini sendiri mana ya? Convert price ini gampang, simple aja. Jadi ini number format dengan lokal Indonesia country ID dengan format lalu dimasukkan price-nya. Terus apalagi, oh mungkin ini weighted, untuk weighted graph ini sejujurnya kurang uh, telah dibuat rumit-rumit aja sih. Tapi gampangnya aja ini. Jadi stasiun A itu mempunyai value 2 terhadap stasiun Z. Apa yang dimaksudnya value? Maksudnya value itu kalau kita lihat ke perhitungannya untuk ini, perhitungan untuk stasiun ini, jadi kita masukkan weighted graph. Jadi istilahnya jarak antara stasiun, jadi stasiun awal dan tujuan itu akan kalikan dengan price per unit, di mana price per unit itu kalau tidak salah 100.000 ya, 100.000. Jadi tergantung jarak antara stasiun itu akan menghasilkan harga yang berbeda. Itu yang dimasukkan dalam weighted graph. Ya gampangnya weighted graph itu jarak antara stasiun. Uh, itu untuk input activity. Kita bisa submit. Ini juga bisa balik ke home. Untuk mekanisme button itu bisa lihat di sini. Jadi submit button. Submit button itu akan mengecek juga apakah baganya kosong atau tidak. Kalau kosong ya dibilangin kosong, kalau misalnya tidak, maka akan mengirim intent ya. Intent balik ke activity dashboard. Jadi kita bisa set result, oke, intent, lalu finish.
Finish ini berarti memberhentikan activity ini karena kita tidak perlukan lagi. Kalau ke home button itu sendiri finish langsung karena balik ke home button, jadi aktivitinya tidak diperlukan. Mungkin itu saja. Kita balik ke activity dashboard. Jadi kita sudah mengirimkan hasil resultnya ke balik ke dashboard activity. Uh, Bagaimana activity apa intent itu diproses itu ada di sini. On activity result. Jadi kalau request code-nya, jadi kita milih request code-nya 1. Jadi request code-nya 1 dan result code-nya itu oke. Berarti berjalan dengan normal. Kita minta datanya, masukkan ke input data. Dan input data itu masukkan ke update dashboard yang merupakan function yang saya buat. Update banyak teks. Kita ambil teksnya itu jadi stasiun awal. Ini akan mengambil input data dari stasiun awal, tujuan berangkat, tanggal berangkat. Plan dates itu merupakan, kalau nggak salah, merupakan array string kalau tidak salah. Mutable list string, array string yang digunakan untuk melihat tanggal yang di kalender ini. Kalau kita klik itu ada rencananya atau tidak, dan juga kelihatan juga jumlah rencananya ada berapa. Itu untuk plan dates. Calendar description kereta added package ini paket yang Anda dipilih. Kalau tidak salah fungsinya itu cuma ngambil resources doang. Jadi kita ambil kata-katanya dulu, jadi Japanese meal, Wi-Fi pass, movie package. Lalu kita masukkan text to get. Jadi mana text to get itu akan dijoinkan kepada string ini. Dan text to get itu kalau tidak salah mutable string. Ya, mutable list string. Untuk harga tiket itu kita sudah hitung dari input activity, jadi kita cuma masukkan angkanya ke formatnya saja. Jadi input tiket di dasar harga tiket. Itu untuk rencana update dashboard. Di sini ada satu fitur lagi yang belum saya jelaskan, show date picker. Ini sedikit berbeda. Aduh, mohon maaf, ini sedikit berbeda dari date picker yang lain karena ini akan mengecek apa yang kita pilih. Jadi bukan digunakan untuk input, tapi digunakan untuk mengklik saja. Jadi untuk ini kita akan, daripada menggunakan date picker dialog, kita akan membuat dialog sendiri. Di mana dialog itu content view-nya akan dimasukkan layout-nya ini, layout mark date picker dialog. Jadi akan ini date picker dialognya. Dan dari layout itu kita akan cari date pickernya. Kita balik saja di sini deh. Declaration. Jadi di sini ada dua elemen dalam relative layout, ada date picker dan snack bar container. Date picker itu seperti namanya date picker. Kalau snack bar container itu istilahnya tempat untuk snack bar. Jadi pop up-nya itu tempat untuk pop-up-nya terlihatan. Jadi kita akan nyari date pickernya. Ini akan set title, ini kurang penting. Dari kita sudah tahu date pickernya, kita cari tahu tanggal sekarang. Iya, tanggal sekarang. Aduh, bentar. Maaf. Jadi kebanyakan ngomong, sebentar istirahat dulu. Ada. Jadi kita
eh, mencari tahu tahun, bulan, hari sekarang, lalu kita inisialisasi. Maksudnya inisialisasi ini kalau kita pertama kali buka date picker dialognya, yang dipilih pertama kali itu hari, bulan, tahun sekarang. Lalu setelah itu eh kalau kita pilih, ini akan menurunkan selected date. Kalau selected date di plan dates, jadi kalau kita ingat plan dates itu tanggal-tanggal yang diinputkan oleh user yang ada di rencana perjalanan. Kalau ada di situ berarti kita akan buat snack bar. Membuat snack bar-nya itu sedikit berbeda karena kita ingin, kalau saya sendiri ini melukakan ini karena biar cocok dengan estetisnya saja. Jadi saya setting width-nya sendiri. Jadi kalau tidak salah 15 ya. Ya. Jadi karena tadi saya input tanggal 15, maka kalau saya klik tanggal 15, keluar tanggal 15. Hmm, ayo, ada satu lagi. Kalau misalnya kita inputkan satu lagi, maka angkanya akan nambah. Dan ininya juga ganti. Ganti jadi yang terbaru. Hmm, mungkin itu saja ya. Kayaknya saya sudah jelasin semuanya. Mungkin ada beberapa yang saya kurang jelasin karena ini merupakan aset-aset. Jadi misalnya ini cuma merupakan drawable di kalendernya tadi, kalender yang di tanggal lahir sama tanggal berangkat. Jadi ada icon, ini header. Jadi ini yang kalian lihat ini. Terus apa lagi? Itu drawable. Kalau oh ya, ini yang kelihatan di atas. Oh ya, satu lagi. Style kalau tidak salah. Themes. Ini saya ubah sedikit status bar colornya. Jadi ini saya ubah biar warnanya menyatu sama layout headernya. Mungkin itu saja, saya sudah jelaskan mayoritas fitur-fitur dari tugas saya. Saya pikir juga sudah sesuai dengan apa yang diminta ketentuannya. Mungkin sedikit unik karena saya tidak menggunakan ini spinner untuk bukan spinner apa namanya. Tapi saya menunjukkan date pickernya itu dalam dialog. Mungkin itu saja. Ya mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.